Hai Kak, apa kabar? Apa Ya, kabar? begini-begini Apa aja, Tah. kabar? Udah, kalau nggak salah kita udah masuk Gimana week tuh? ke-7 ya. Apa? Iya loh. Kalau nggak salah kita udah mau masuk week ke-7 ya. Ini lagi week ke-6. Kalau hitungan gue ini week ke-6. Kalau gue ini masuk baru sebulan, pas sebulan lewat 2 hari. Sebulan ya. Sebulan Ya. ya. Kalau gue udah dari pas gue ngitungnya dari anak gue terima rapot sih tanggal 13 Maret, pas 15 Maret itu kan udah langsung PSBB kalau nggak salah, bukan PSBB, ya udah dirumahkan lah rata-rata. Jadi ya gue udah lumayan ya, Bo. Asli, Walaupun pas itu asli. apa gue sempet keluar-keluar kan, gitu. Jatuh mulu nih, Kamu gue ada harus standing bagaimana? handphone nggak ya? Ini gue harus bagaimana? Jatuh mulu ya, gue nggak. Ini soalnya gue Ada ganjalan nggak? ada udah. Gue kan ini apa? Ada. Newbie asik. Gue sedap. Kalau pakai Kalau iPad gue enak, sih gue udah pakai handphone bingung. pakai iPad ya. Hah, Iya. gimana bingungnya? Iya kalau Namanya gue kalau Iya, kalau gue udah mau masuk minggu ke-7 nih. Ini udah akhir-akhir minggu ke-6 kan. Gue cuman keluar seminggu sekali lah. Kalau lo, Kak? gue sebulan ini gue baru keluar 1 kali Satu kali lah ya. Lumayan ya di rumah terus ya. di rumah terus. Agak-agak. Gimana? Sehat? Enggak juga ya? It's Udah mulai okay to gila. be not okay ya. It's okay to Iya. be not okay It's ya. okay to It's not okay. be okay gitu kayak Iya, iya, hari iya. ya It's okay to be not orang juga okay gitu. pada nggak oke gitu. Siapa sih yang oke tadi? Iya. Nggak ada. Yang pura-pura bahagia banyak. Pura-pura bahagia ya itu perlu Iya. sebenarnya kita kan perlu Iya. pura-pura bahagia gitu. Ngebohongin diri Iya. sendiri lah paling enggak kan. Mm-mm. Kalau ibaratnya kadang-kadang kan cuma bisa ngetawain diri sendiri, lu mau ngapain lagi gitu kan? Betul banget. Iya ngapain lagi? Ada Nggak dong ada kan birnya, suara Cel. ada Ada. birnya Cel. Ada dong. Gila Ada. langsung. Tenang aja. Nah, kalau gue batuk-batuk kalau pagi bengek. Gua asam lambung Nanti nih penyakit udah mulai keluar semua nih tak. Asam lambung udah keluar, udah parah banget nggak bisa ngapain. iya udah. Sebenarnya ya, kita di rumah itu kalau gue tuh terhindar corona tapi mendekat ke hipertensi gitu. Itu dia makanya. Ya. Kayak serba Nggak kena salah corona. gitu kan. Iya, maju kena mundur kena gitu kan. Gue aduh gimana ya? Udah gitu apa sih, kan kalau yang lihat tadi kan ada yang lo drop question kan Ya, di IG kan. ya, Terus kita nggak usah nyebut siapa yang nanya ya, ya. namanya ya. Mm-mm. Yes. Itu rahasia kita aja. Rahasia kita aja. Ntar aja tapi itu kita bahasnya ntar aja. Iyalah, kayaknya yang nanya juga belum join, jadi biarin aja. Kayaknya ya, belum Iya. cek juga gue. Lo gimana di Ada rumah Mas tak? Andi. Ngapain aja? Di rumah gue kebetulan sekolahnya si Nay. Ya, maaf Mas, kita nggak membahas daging Mas Andi. Nanti ya, lihat di grup Anjir, aja. iya, aku jadi jualan daging gue ntar. Daging jualannya di tempat Iya yang nanti, lain. nanti. Untungnya si Mama ini ya, kan dia tetap sekolah online tuh agak lumayan. Kalau siang sampai sore tuh ke distract lah karena ngerjain tugasnya, terus ada online class dan lain-lain. Sama meeting-meeting sama parents dan keluarga ya. Kan status gue gitu ya kalau di sekolah yang Mama ya. Ibu POMG ya. Asli. POMG. Jadi Ya. kalau Ibu-ibu kacau ya. boleh ibu-ibu banget. Hai guys, hai Mbak Inu. Hai semuanya. Cici Stella, ada Odel, ada Aji. Yes. Rame. Kacau backlight. backlight. Ini emang pencahayaannya minim mas di sini mas. Kan dia rumahnya minimalis, Mas. Kalau gue terang-terang kelihatan banget dari luar kayak gue kayak akuarium. Paling kayak gitu. Kalau lo ngapain? Lo kan sekarang lagi sibuk bakar-bakaran tuh, Kak. Yoi, itu Jualan, juga. jualan. Iya, Lumayan lah ya. gue baru mulai jualan 2 hari lah. Itu juga tadinya kan emang gue kan mau bikin warung steak kan di Pejaten. Main the green itu ya. Ya, gara-gara corona gini kan ya, lu mau gimana mau jualan, orang tutup semua tempat makan. Iya. Terus jadi Kemarin emang kepen sih. dulu. Terus Kemarin sih susah. hah? Terus Gimana? enggak apa-apa. Lanjut. Iya, terus
tadinya gue masih maju mundur gitu kan, semua orang udah pada bilang gitu kayak lu jualan aja di rumah gitu, kayak lu jualan home pack apalah segala macem gitu. Tapi gue nya masih maju mundur. Tapi kan ya itu kan balik lagi, semua tidak akan terjadi kalau tidak memulai. Yes. Ya, jadi akhirnya kenapa gue akhirnya memutuskan untuk ya udah deh gue jualan. Yang gampang aja gue jualan di komplek gue isinya mungkin sekitar 60 orangan gitu. Terus tetangga lo juga ini? Iya, ini tetangga gue nih, hai Tata Lini, asik, penikmat steak Baksdus. Iya, jadi akhirnya gue jualan di rumah. Karena emang gue kan hobi bakar-bakar, lo tau kan, gue hobi banget bakar-bakar. Gue di kantor aja kan, dulu waktu zamannya masih kita lagi sering-seringan nongkrong di kantor, sering ngumpul gitu kan, seminggu 2-3 kali gitu kan kebakar. Gitu. Nah, akhirnya sekarang ya udah, hobi itu gue jadikan sesuatu yang menghasilkan. Nah kan ya hari gini semua orang ya kan harus mengeluarkan survival skill-nya masing-masing. Iya, benar banget. Antara apapun yang bisa lo lakukan lah. Iya. Nah akhirnya kenapa gue memutuskan untuk jualan, karena ini kita masuk ke topik sedikit. Iya. Karena 2 hari yang lalu gue mulai. Tapi tunggu dulu. Tapi itu gini dulu, maksud lo kita perjelas dulu, itu survival skill buat membantu ekonomi sama membantu distraction, kita pisahin ya. Betul. Ya ini kita ngomongnya survival skillnya buat distraction ya, bukan buat ekonomi dulu ya, karena nanti begitu, kalau menurut gue kalau mental health lo oke, lo akan bisa survive kemana-mana sih. Iya, survival skill itu kan akan yaitu maksudnya ekonomi dan distraction itu akhirnya jadi pilihan lo, mana yang lo dibutuh. Iya. Mungkin ada orang yang memang secara ekonomi butuh gitu, jadi survival skillnya adalah gue harus melakukan apa supaya gue bisa mendapatkan uang lagi gitu. Iya kan? Ada juga orang yang mungkin masih ada tabungannya gitu, masih ada simpanannya untuk hidup sampai beberapa bulan ke depan. Tapi terus dia juga butuh survival skill yang lain. Gitu kan? Kayak misalnya kalau gue butuh mendistract diri gue sendiri. Gitu. Makanya akhirnya gue mulai untuk melakukan hal-hal apa yang bisa gue lakukan yang bisa mendistract gue, yang bisa membuat gue tetap waras melewati situasi seperti ini. Yang kalau kita ngomong sampai sekarang, sampai detik ini, cahaya di ujung jalan tuh belum kelihatan. Kita belum tahu kapan kita akan keluar dari situasi ini gitu. Tapi seberkas sinar dari Vietnam sih, mereka sudah zero case ya, seberkas sinar gitu kan. Ya itu it's a good news enggaknya. Kita kan cuma bisa relay sama harapan sekarang kan. Iya betul ya, kita melihat yang positifnya aja gitu, meskipun kita juga nggak bisa ngomong seberkas sinar dari Vietnam bagus, nggak ada meninggal di sana, semua bagus, bisa bebas dari corona segala macam. Tapi di Indonesia kan beda kondisinya. Ya, nyenengin diri sendiri aja itu sih. Betul. Gimana caranya? Pokoknya intinya adalah gimana caranya lo tetap waras supaya lo tetap bisa berfungsi secara normal. Yes. Sebagai manusia. Gitu. Itu sih akhirnya yang kayak mungkin hari-hari gini banyak banget orang yang lupa bahwa lo tuh manusia, lo punya batasnya. Batas dalam segala macam hal itu gitu. Lo punya batas, lo punya limit. Kadang-kadang lo nggak sadar bahwa lo udah nyampe ke limit itu. Boiling point, iya bisa gitu. Lo udah nyampe ke limit itu, tapi lo nggak sadar. Gitu. Tapi tiba-tiba lo merasakan sesuatu yang beda, lo tiba-tiba meledak, atau lo tiba-tiba sedih banget, atau lo tiba-tiba stres banget, atau kenapa? Gue 2 hari yang lalu gitu sih. Harusnya kita 2 hari lalu kita live ya Kak ya. Betul, harusnya kita 2 hari. Tapi ternyata kita berdua di boiling points kita. pertama Kacel, gue nggak sanggup, Kak gue juga nggak sanggup Kak, yang ada nanti kita kayak aukarin, nangis-nangisan soalnya. Betul. 2 hari yang lalu mau gue paksain, yang ada nggak bisa. Gue yang tak bisa gitu. Iya. Terus yang ada gue nangis, terus jadinya kayak aukarin kita kan, jadi nggak enak gitu. Kayak tali kasih, jadinya nangis-nangisan apa sih? Padahal ya maksud gue kita di week sekarang ini the pressure is on ya. The pressure is on. Udah nggak bisa. Mungkin week kedua, week ketiga masih yang santai. Nikmatin di rumah. Ini lo melakukan sesuatu yang biasanya lo nggak lakukan. Iya bener. Udah gue masih enjoy lah mana tugas-tugasnya. Masih gue bikinin video yang lucu-lucu. Sekarang bullshit.
Gue kirim video aja lah pokoknya. Udah gak ada edit lucu, udah capek gue. Udah week ke-7 ya. Udah the pressure is on karena udah triggernya bisa dari dalam dan bisa dari luar juga udah banyak sih. Udah kadang-kadang ada orang lain yang mungkin dia nggak tahu mereka ke trigger, mereka juga jadinya malah nge-push orang lain. Jadi kayak ngeblaming orang lain dengan nggak sadar sih kalau menurut gue. Itu juga bikin orang lain jadi yang tadinya nggak kenapa-napa kayak kok gue disalahin mulu ya kayak gitu kan. Itu balik lagi tadi yang gue ngomongin masalah limit lo gitu. Lo ya itu kita semua punya limit. Mungkin ada orang yang fortunate enough untuk tahu bahwa gue udah sampai ke limit gue, tapi kan banyak orang-orang juga yang nggak sadar gitu bahwa nggak sadar jadi baik aja, gue masih fine aja segala macam. Tiba-tiba anjing gue denial nggak sih? Iya itu kan? Itu sebenarnya salah satu survival kan, denial itu kalau menurut gue ya. Karena dia kita disclaimer dulu bener. Kita bukan profesional, kita bukan praktisi. Bener, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak ngerti banyak tentang psikologi. Kita share yang kita alamin aja lah. Kita share yang kita tahu, yang kita rasakan. Menurut gue gimana, menurut Tata gimana, menurut teman-teman juga gimana gitu. Kita ngobrol aja lah gitu kayak. Iya, gue disclaimer juga karena tadi siang kita sempat ngobrol dulu ya Kak ya. Gue kayak gini Kak, gue nggak tahu gue kenapa gitu. Karena gue sempat ngobrol gitu. Oh iya lo mungkin gini-gini. Karena mungkin gue udah seminggu yang lalu, cuman gue denial kayak yang gue meyakinkan bahwa gue oke. Satu kan gue ada anak ya, gue kan nggak bisa kenapa-napa juga. Itu ada pressure juga di situ gitu loh. Cuman ada momen dimana mungkin 2 hari yang lalu gue udah udah gue give up, gue udah di boiling point dari tadi yang lo bilang, udah di limit, udah denial sekian lama tuh capek bener. Lelah gitu. Thank you buat Ega nih, tadi dia join sudah tadahin gue pada waktu itu. Iya nih, Ega udah cabut, udah nggak join lagi. Mudah-mudahan Ega udah nggak join. Gue pengen ngobrol sama Ega sebenarnya. Kayaknya banyak yang bisa kita obrolin. Banyak banget, Ega banyak banget yang bisa diobrolin. Nanti diobrolin deh sama Ega. Nanti kita kapan bertiga ngobrol juga boleh. Di ngomongin tapi ya udah nggak di ibu ngobrol sekarang. Udah ibu ngobrol gue aja. Iya. Nih, Tiara nanya nih. Coping mekanisme masing-masing saat sedang dalam limit atau boiling point. Tadi juga ada satu pertanyaan yang mirip yang masuk ke IG gue. Iya. Sama. Gue juga sama sih, pertanyaannya juga sama. Ini mau lo dulu apa? Ini dari kita masing-masing kan caranya? Dari masing-masing, yes. Tadi pertanyaan yang masuk sama gue adalah gini, apa ya tadi ya? How you deal with this pandemic situation? Hampir sama. Iya, bagaimana lo coping, bagaimana lo handle diri lo sendiri pada saat situasi seperti ini? Pertanyaan saya mirip lah, jadi kayak ini bisa kita jawab jadi satu. Mau lo dulu? Coba duluan nih. Sulit aja kita lah. Gunting batu kertas, gunting batu ya. Iya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kertas. Gua menang. Oke, lo duluan. Monggo. Lu dulu deh. Apa itu? Kok gue salah. Kalau gue ya, mungkin gue pas 2 hari yang lalu emang gue mencapai boiling point. Sorry. Setelah gue sekian lama denial, gue nangis, Bo. Parah nangisnya. Nangis aja. Nangis kayak tanpa ada trigger. Ada triggernya emang, karena gue udah yang gue bilang tadi Kak, triggernya itu gue habis itu. Oh ya. Triggernya, kan tuh ibaratnya itu udah akhirnya gue nangis sejadi-jadinya. Kebetulan waktu itu yang ada di situ Ega, karena gue sambil ngobrolin topik buat ngomongin lo yang minggu depan. Tiba-tiba gue bilang, gue video call deh, gue nggak kuat. Ya udah gue nangis aja. Cuman emang perlu kayak ada teman aja, karena waktu itu di rumah emang lagi nggak ada siapa-siapa, dan si Nay mamanya kan bobo, Denny lagi sepeda. Ya udah gue nangis aja sama Ega. Ega cuma dengerin doang, gue cuma perlu itu doang sih. Habis itu udah mendingan, ketawa-ketawa, ngobrol, ya udah gitu aja. Cuman emang seminggu terakhir mungkin gue hampir begitu malam kan lo semua udah pada tidur ya Kak ya, udah tenang gitu ya, gue nggak ngerjain tugasnya Nay.
gue nggak ngapa-ngapain, gue buat apa sih namanya, distraction. Gue kan suka ngedit punya Nai gitu-gitu, tuh udah kelar semuanya. Kadang-kadang ya nangis aja, kayak pressure aja gitu, ya lo nangis selesai gitu. Tapi sekarang sih udah, ya udah, akhirnya kalau gue oke lah, nggak apa-apa lah kalau gue nangis sekali-sekali gitu aja sih. Kalau gue ya mau nggak mau nangis, mau gimana, karena lo harus tetap bukan option. Waras itu buat gue sekarang bukan option, itu udah harus sih, karena kalau nggak nanti lo nggak bisa handle apapun gitu sih Kak. Kalau gue misalkan lo Kacel, ya itu kan survival skill kan lo sekarang ya mama lo harus gitu loh, karena harus, nggak ada option kan nggak ada option harus. ya itu kan ya itu kan balik lagi survival skill orang tuh beda-beda. Lo harus menghadapi itu dulu baru lo bisa survive yang lain, tapi jangan lupa tak harus ngakuin sih Kak. Dulu, gitu. Gimana harus ngakuin sih kalau emang oke lah, gue udah mentok gitu, udah emang harus meledak, emang harus mengakui. Karena mungkin kemarin gue kayak denial, enggak lah, nggak apa-apa, bisa lah gue kayak gitu loh. Ternyata enggak ya, tapi kan nggak semua orang juga sadar tak bahwa iya. lu udah nggak kuat gitu, bahwa gue udah harus meledak, udah harus ngeluarin gitu kan, nggak semua orang sadar gitu kan. Iya, kayak itu dia. Kalau gue ya seperti yang lo tau lah gitu, gue memang punya masalah dengan mental health. Ada beberapa kondisi yang memang gue perlu gue sebut gak sih di sini? Sebut aja lah ya. Sebut aja. Jadi gue pernah didiagnose bipolar. Terus gue pernah on meds, gue minum obat untuk mengatasi kondisi gue itu. Kemudian setelah beberapa lama gue berjalan, gue minum obat, gue men-self-diagnose. Ini gue nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi gue merasa aja bahwa gue nggak bipolar. Gue hanya depres aja. Gue hanya depres, dan dari depres itu akhirnya muncul masalah baru, yaitu adalah anxiety. Jadi sejak pertama kali gue kena anxiety attack itu adalah 2 tahun yang lalu. Waktu di tanggal-tanggal segini juga gitu, awal Mei gitu, pertengahan Mei, awal Mei gitu, pertama kalinya kan. Pada saat gue kena anxiety attack itu gue nggak tahu gue kenapa. Gitu. Itu nanti kita bahas ininya ya, kita bahas detailnya. Tapi jadi gue punya kondisi seperti itu yang akhirnya mau tidak mau harus gue hadapi. Bagaimana caranya? Apa ya? Gue mau ngomong apa? Sampai blank tuh barusan. Oke. Jadi terus gue berhenti. handle mekanisme coping. Gue berhenti minum obat itu setahun yang lalu. Jadi gue benar-benar stop minum obat sama sekali, tidak, setahun yang lalu. Karena mantan pacar gue waktu itu tidak percaya terhadap mental health condition atau apalah atau bagaimana. Tapi kan banyak juga orang yang tidak percaya untuk minum obat. Iya, udah itu kita bahas juga itu nanti ya. Sejak saat itu, sejak gue berhenti minum obat, gue harus berusaha untuk menghandle kondisi gue, ya kan. Jadi gue sudah belajar yang namanya, gue mungkin sudah belajar sedikit-sedikit yang namanya coping mekanisme itu dari beberapa lama yang lalu lah. Jadi dalam kondisi seperti ini gue udah sadar bahwa ini mungkin banget kumat, walaupun gue kelihatannya santai-santai aja, diem-diem aja atau segala macam, tapi I can feel it coming. Ya, dan gue berusaha untuk menahan itu udah semingguan kali ya, sampai akhirnya gue nggak tahan, meledak lah 2 hari yang lalu. Itu juga sebelum meledak gue sudah melakukan apapun yang gue tahu, semua cara yang gue tahu yang biasa gue lakukan untuk menahan supaya anxiety gue nggak kumat. Distraction kah maksud lo? Kenapa distraction ya? Grounding. Gue nyebutnya grounding. Grounding itu adalah kayak lo merasakan 5 senses lo. Semua indera yang lo punya lo rasakan. Lo pegang sesuatu, lo rasain teksturnya, lo dengar sesuatu, lo cium, lo ngecap-ngecap, ada rasa apa di mulut tuh kayak gitu. Jadi kayak lo fokus gitu ya. Yes. Lo berusaha untuk aware sama gitu ya? Badan lo berusaha untuk mengontrol apa yang terjadi di badan lo. Teorinya gitu. Itu yang akhirnya gue mencoba untuk mengaplikasikan gitu. Nah itu yang gue coba aplikasikan, tapi akhirnya nggak berhasil juga. Jadi kalau ngomongin coping mechanism, sebenarnya
kalau apa yang gue lakukan sekarang adalah lebih gue menikmati waktu gue sih. Jadi gue berusaha untuk denial, bener denial banget gitu, kayak gue berusaha untuk menikmati waktu gue, diam-diam aja di rumah. Nah, lo tau lah, gue emang orangnya kan suka diam-diam di rumah ya. Gue bisa gue bisa seminggu nggak keluar sama rumah sama sekali gitu. Rekor gue terlama nggak keluar sama sekali dari rumah 10 hari. Jadi gue ya itu, gue kayak gue biasa aja kok, gue udah biasa gue diam-diam di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma menikmati waktu gue, nonton TV, main game. Nggak main game, gue nonton TV biasanya untuk mainan handphone. Sampai akhirnya gue udah mulai kemarin, gue udah mulai bosen sama apa yang biasanya gue lakukan. Gue mulai mencari kegiatan baru. Gitu, apa yang mungkin dulu gue pernah nikmati untuk lakukan gitu, yang dulu gue suka lakukan, terus akhirnya belakangan udah nggak pernah gue lakukan lagi, apapun itu alasannya. Gue mencoba untuk menggali itu kembali gitu. Gue coba untuk melakukan itu lagi. Salah satunya adalah dengan main game dan karaoke. Kemarin gue ngeliat lo dan karaoke, betul. Ya dulu ya, mohon maaf ya kalau mengganggu timeline kalian, mohon maaf. Saya akan menyampaikan di timeline IG story sampai corona ini selesai, just to keep myself sane. Gue langsung ingat, wah dia kembali karaoke saudara-saudara. Iya, itu dia, kayak itu gue kembali gitu, main game, karaoke, olahraga gitu. Gue kan udah lama banget olahraga, gue malas banget olahraga, padahal dulu gue anak-anak olahraga banget. Gue dulu waktu masih ngantor, gue bisa nge-gym tuh seminggu 4 kali gitu, hampir tiap hari pulang kantor gue nge-gym. Tapi sekarang gue udah nggak pernah olahraga lagi. Ya itu gue mencoba untuk balik ke sana gitu. Jadi kayak gue menggali kebiasaan gue yang udah gue tinggalkan, yang dulu gue nikmati, sekarang gue coba untuk menikmati itu lagi. That's my coping mechanism sih. Ya, survival skill ya. Kayak otak lo tuh di-distract untuk lo mikirin sesuatu yang lain. Ya, benar. Misalkan lo berusaha menikmati lagi apa yang lo lakukan, kan lo sama aja kayak mendistract, mengatur otak lo untuk gue dulu seneng lo melakukan ini, kenapa gue sekarang gak bisa nikmatin? Gue coba nikmatin lagi gitu. Ya kan, ya gitu aja sih, kayak ya bagaimanapun caranya membuat diri lo tetap waras gitu. Apalagi kayak gue sendirian tak di rumah tak. Iya, totally sendirian, tanpa pembantu, tanpa apapun juga gitu. Ya kadang-kadang gue suka nanya sih, lo oke kak, baik. Ya seminggu sekali lah nanyanya. Iya, makanya kayak, karena kalau misalnya Kacel nggak update IG story berapa hari gitu, gue suka nanya sih. Iya, kalau gue bilang berapa hari biasanya gue dicariin kenapa lo gitu. Iya, minimal gue japri doing good gitu. Iya, ya itu makanya kayak ya itu balik itu juga salah satu tak. Kayak itu adalah salah satu hal yang orang-orang tuh lupa gitu di masa sekarang ini gitu. Ini udah gue omongin beberapa hari yang lalu, seminggu ini gue udah ngomongin beberapa kali gitu ke teman-teman, ke anak-anak kantor, ke anak-anak freelance gitu, bahwa pada masa seperti ini semua orang tuh bisa membantu siapapun juga dalam bentuk apapun juga, sesuai dengan kemampuan lo, sesuai dengan kebisaan lo. Bantuan itu tidak datang hanya dalam bentuk materi gitu loh, tidak hanya dalam bentuk materi. Jadi meskipun lo berpikir bahwa gue nggak punya materi yang bisa gue bagi ke orang, saying hello it's a help too ya. Say hello is a salah satu bentuk bantuan gitu. Say hello, tanya kabar, apa kabar lo ngapain aja. Checking on each other itu adalah salah satu bantuan gitu untuk. Iya, itu bantuan banget kok. Iya, dan itu adalah langkah pertama untuk lo mau memberi bantuan apapun juga. Itu langkah pertama. Lo say hello aja dulu, tanya kabar orang itu seperti apa. Abis itu mungkin kalau mau gali dia butuh ini, dia butuh itu, mungkin nextnya gitu. Tapi dengan lo say hello, lo telepon misalnya, atau lo bisa video call kayak gini kita gitu, lo bisa ngelihat orangnya, lo bisa tahu orang ini kenapa. Iya kan. Jadi yang itu kayak gue bilang, semua orang bisa membantu siapapun juga. Please help banget sesama lo gitu, orang-orang sekitar lo dengan cara yang lo bisa. Di yang paling gampang adalah just say hello. Di masa-masa kayak gini, small gesture itu penting banget ya. Say hello gitu. Cuman gitu doang sebenarnya baik itu penting banget, karena kita nggak tahu orang itu lagi kenapa sebenarnya. Betul. Even kadang-kadang
kalau kalau taruhlah kita lagi real life, lagi real event, lagi event ya. Kadang-kadang ya cuman sekedar kayak kadang-kadang Kacel cuman kayak nyamperin gue cuman puk-puk dong, it's help gitu loh. Nggak perlu kayak apa-apa. Iya. Small Moral gesture support itu juga, it's moral matters. support tuh perlu loh. Banyak loh orang-orang yang lupa Iya, bahwa small moral support support itu perlu banget gitu. yes, apalagi di masa-masa kayak gini sih Kacel. Ini sih paling kalau menurut gue ini masa-masa krusial banget. Semua orang tuh, hai Ste, say hello juga ke Ste. Maksud, Mbak Lala tuh juga kalau di event. Alhamdulillah kita minta diajak dong. Maksud gue gini, say hello itu emang dan kita di masa-masa kayak gini kita semua lagi sensitif ya. Sebenarnya kita kan nggak tahu, we are in the same storm but we are in different boat. Jadi jangan pernah menyamakan perahu lo sama dengan kayak perahu-perahu orang lain. Exactly. Jadi lo emang kalau lo nggak dapet kata-kata baik, just shut the fuck up. Kalau menurut gue, Nggak usah ngomong udah. nggak usah ngomong, ya udah biarin aja. Karena masa-masa kayak gini sensitif banget, bahaya, dan kita nggak tahu dia lagi kenapa kan. Sebenarnya kan, mungkin di sosial media baik-baik aja, happy aja gitu story-nya. Tapi kan kita nggak tahu, karena kan emang ada banyak yang kayak gue di sosial media karena I want to share happiness gitu loh. Misalnya gue suka sharing soal Mamai karena kan menurut beberapa orang Mamai itu memang hiburan. Ya udah hiburan kan. Yeah. Banyak banget emang yang DM gue dong ini ya. Ya udah gue share soal Mamai dong. Yang Mamai tiba-tiba bilang, "Bu, aku capek mama mulu." Ya itu kan ya udahlah ya gitu loh maksud gue. Itu kocak banget share itu. Mamai, Mama gitu. Itu kayak kayak nggak anak umur 3 tahun. Kesel gue. Iya. Maksud gue kayak gitu loh. Lo di sosmed ya karena banyak yang bilang gue suka banget Mama gini-gini. Sampai gue ya udah gue sharing Mamanya karena because I want to share happiness. Bukan lo mengeluh di sosmed pun lo juga nggak apa-apa karena itu emang sosmed lo kan. Cuman kalau gue lebih kayak karena ini masa-masa sensitif toh semua orang juga under pressure. Semua juga ini kenapa gue harus share yang sedih-sedih. Kalau gue sih kayak gitu ya kalau gue. Tapi kalau kalian kan punya sosmed masing-masing ya itu emang haknya kalian. Bebas aja. Tapi ya Taya, ini dari sisi yang lain. Kalau lo mau share yang sedih-sedih, kalau lo mau share sendiri jangan atau gimana gitu ya. Tapi kalau dari sisi gue, gue nggak bilang jangan, silahkan, monggo. Iya. Gue nggak bilang jangan, itu kan hak lo. Karena ya itu mungkin kesedihan itu perlu dikeluarkan. Iya, nggak apa-apa. Gue juga kadang-kadang kayak mungkin gue malah jam 3 pagi, jam 4 pagi gue mengeluarkan. Gue sebenarnya lebih banyak nyampah di Twitter gue. Gue udah nggak main Twitter soalnya. Iya, soalnya mudah-mudahan nih nggak ada account miss-missnya Mama yang ini ya. karena gue memang harus memisahkan gitu. Maksud gue bukan memisahkan karena kalau di Instagram ada miss sama yang bagian-bagian kepala sekolah dan lain-lain follow gue gitu kan. Agak sulit memang. Kalau di Twitter gue nyampah ngomong gue udah brengsek banget gitu loh. Boleh banget Twitter gue, bahkan waktu itu dulu Twitter gue sama Kacel di blok karena menurutnya gue ngeluh mulu. Emang iya? Admit that. Emang iya? Told me. Sumpah gue lupa. Pernah ya? Sumpah pernah. Lo ngomong sama gue. Miss you Bu Tata, hai. Andri Cumi, ayolah, nggak usah di atromnim terus. Kompor anjir. Stop berita soal COVID kecuali yang update, bikin parno, mending share yang lucu-lucu, inspiratif, tips gitu ya. Iya, ini kita lagi ngomongin itu gitu. Balik lagi kayak apa yang mau lo share itu adalah hak lo. Pada saat misalnya terganggu sama sharean orang itu ya just mute them. Iya kan? Iya. Lo juga skip sorry atau ya mute aja memang ganggu. Karena lo nggak bisa ngontrol, karena itu bukan hak lo buat ngontrol sosial media orang lain. Kalau lo cuma bisa mengontrol diri lo sendiri, lo mau mute, lo mau block, lo mau unfollow, terserah. Gue juga nggak bisa marah-marah sama Kacel waktu itu, kenapa lo block gue kak, kalau unfollow gue, ya nggak bisa tuh haknya dia. Cuman ya itu bener, gue kejadian. Itu ya, gue lupa loh. Itu gue zamannya masih di mail atau blog, iya boleh Mbak Deti di blog, monggo. Ada beberapa orang yang gue blok sih setuju. Lo terserah, itu sosial media itu hak lo pribadi, lo mau marah-marah, lo mau bagi-bagi terserah, dan hak kita juga, kita mau mute, mau block, mau skip, itu hak kita juga. Balik lagi. Iya. Gitu.
Bye. Ada Olive. Ada siapa? Ada Olive mau balik. Iya. Tunggu, Pak Cumi, boleh nanti kita japri aja ya, jangan merusak suasana di sini dengan boleh ya, nanti kita omongin, tenang aja Pak. Saya tahu, gitu. Saya juga. Nah makanya gitu kayak sekarang ini gitu kayak gue juga ini kita balik lagi tuh ya tak, kita balik lagi ke topik. Gue juga kemarin ngomong sama anak-anak gitu kayak lo di masa sekarang ini lo harus lebih peka, lo harus lebih toleransi sama orang, lo harus lebih lo harus lebih empati lo harus digedein. Kalau menurut gue lo harus empati lo itu harus, ini saatnya kita diuji empati kita seberapa besar. Ini kita ini inget ya, kita itu bisa kuat karena kita sama-sama peduli sama yang lain. Kita nggak bisa, boleh lo menyelamatkan diri lo sendiri boleh, tapi lihat kiri kanan juga, jangan sampai lo jorokin kiri kanan lo gitu loh. Gue sambil ngerokok ya, maaf ya. Bebas, gue nggak ngerokok sih, jadi gimana dong? Ini kita PG-13 kan, PG-18 kan. Iyalah, ini kan gue nggak pakai Instagramnya Mama ikan. Salah. Iya, terus kayak balik lagi kita ngomongin masalah mental health gitu tak, kayak itu balik lagi kita ya coba say hello, coba cari tahu kabarnya, aja ngobrol aja gitu, lu nggak tahu apa yang lagi mereka pikirkan, apa yang lagi mereka hadapi gitu. Mungkin mereka lagi butuh sesuatu tapi mereka malu atau mereka sungkan untuk ngomong. Dan itu juga yang gue omongin juga ke teman-teman kemarin gitu loh. Hari gini udahlah, hilangin gengsi lo, hilangin malu, hilangin apa segala macam. Kalau misalnya memang lu sudah merasa lu tidak sanggup, lu butuh bantuan, jangan pakai gengsi lagi, udah ngomong sekarang. We are in this together. Sekarang semua orang lagi susah. Gak ada yang nggak susah kok. Nggak ada yang nggak susah gitu. Nggak ada yang nggak kondisi sama. Kalau memang lu butuh bantuan, ya lu ngomong. Dan kalau misalnya sama orang yang lo ajak ngomong tidak bisa membantu lo, ya mungkin dia bisa membantu untuk menyarankan siapa yang kira-kira bisa bantuin lo atau apa gitu, kayak nggak mungkin ada hasil yang nol dari apa yang lo lakukan, pasti ada sesuatu yang lo dapet kok. Karena nggak mungkin karena kan kita pertama memang harus ikhtiar dulu ya, hasilnya apa ya udah, yang penting ikhtiar aja dulu kayak gitu loh. Kalau menurut gue emang benar hari gini nggak ada yang nggak susah, udah week 6 week 7 semua perekonomian nggak mati, cuma rodanya pelan aja muternya. Betul. Nggak mati. Betul. Tapi satu hal yang pengen gue bilang itu kita emang harus tetap optimis gitu, karena emang cuma di situ. Iya. Karena lo udah gak ada opsi lain. Apalagi buat kita nih, hai anak-anak event, teman-teman event. Hai teman-teman. Semangat ya, semangat berat. Percaya deh, di balik semua ini ada celah kok. Kita pasti nyari celah. Kita survival skill kita dicari banget, dites banget. Dan saatnya kita mencari celah. Kalau emang lo bisa masak, ya monggo masak, ya kan? Bisa kayak kaca jual, ya udah monggo. Hai Yara, ya hai. Kalau lo misalnya tiba-tiba, oke gue nggak bisa masak, gue jadi reseller, ya monggo reseller. Semua dites kok, semuanya dites kok. Karena setelah, gue yakin banget sih Kak, setelah kita selesai corona ini, we're gonna be bigger, we're gonna be stronger than ever. Iya, kita udah bisa melewati ini. We'll get through this stronger than ever gitu. Karena lu di masa kayak gini, lu dihadapkan dengan semua demon lu, dengan semua setan lu gitu, Bang. Yang lu nggak bisa lari kemana-mana. Mungkin kalau di hari-hari biasa, lu stres, lu bisa melepas stres itu dengan jalan-jalan, dengan kepim, kemana. Sekarang kan ketemu temen, ngobrol, main ke siapa. Sekarang lo nggak bisa, lo harus menghadapi diri lo sendiri. Yes, temen lo diri lo sendiri. Iya gitu. Jadi tapi kan dengan lo menghadapi diri lo sendiri, lo jadi belajar banyak. Lo jadi mungkin lo akan jadi tahu hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak lo sadari. Lo akan tahu hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah lo rasakan sebelumnya gitu. Yang nggak pernah terpikirkan sama lo gitu. Dan lo jadi lebih tahu diri lo sendiri kan sebenarnya kan. Iya, itu. Karena lo harus self-aware. Sekarang sih gue rasa habis ini mudah-mudahan ya semua teman-teman kita, semua orang-orang empatinya memang lebih besar aja setelah ini. Gue berharap banget karena itu sih yang kita butuhin nanti ke depannya semuanya. Ya, sebenarnya ya.
naik ngomongin karir. soal ngomongin soal kondisi seperti ini gitu kan, mau balik dan hubungan dengan mental health. Hubungan dengan mental health, semua orang kan sekarang pasti lo pasti akan merasakan hal-hal baru yang biasa lo rasakan. Kondisi seperti ini tuh, ini pendapat gue ya, kondisi seperti ini adalah itu benar-benar merubah metabolisme tubuh lo. Metabolisme tubuh lo itu kan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang lo lakukan. Gitu kan? Dari situ kan baru terbentuk metabolismenya. Biasa sebelum kejadian ini gitu, metabolisme tubuh lo sudah terlatih untuk melakukan hal-hal yang bisa lo lakukan. Sejak sebulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, atau bahkan 2 bulan yang lalu, semua rutinitas yang biasanya lo lakukan di stop. Lo dipaksa untuk di rumah aja, work from home, apalah segala macam itu kan. Otomatis pasti lama-kelamaan metabolisme tubuh lo juga akan berubah. Pada saat metabolisme tubuh lo berubah, pasti ada sesuatu lain di dalam badan lo yang juga akan ikutan berubah. Hormon, ya kan? Hormon, kebiasaan makan, kebiasaan tidur, semualah gitu, itu kan berubah. Ada yang di masa karantina ini naik berat badan karena katanya makan mulu, ngemil mulu, apalah segala macam. Ada juga yang berat badannya turun karena akhirnya sampai nggak nafsu makan, gue udah nggak bisa makan lagi atau kayak gimana, kayak bisa kayak gitu. Itu kan berubah, itu merubah rutinitas lo lah gitu. Nah, dari perubahan rutinitas lo itu, yang tadi gue bilang, akan ada juga hal-hal yang terjadi terhadap diri lo yang mungkin nggak pernah lo rasakan sebelumnya. Seperti misalnya lo akhirnya mulai merasakan stres. Aduh, gue stres banget nih, udah di rumah mulu, nggak ada kerjaan, apalagi segala macam, bla 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 bla. Ada juga yang mulai merasa ketakutan mungkin. Sampai kapan ya gue kayak gini ya, sampai kapan ya gue punya kerjaan lagi, sampai kapan ya gue dapat duit lagi, sampai kapan ya, terus gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Hai mamai. ketawa tuh dia sebenarnya. Dia pendek aja nggak kelihatan. Lanjut. Iya, ada kayak perasaan-perasaan yang mungkin sebelumnya lo nggak aware, sebelumnya lo nggak peduli gitu kan perasaan itu, yang mungkin akhirnya cuma datang sebentar, terus lo ignore atau lo cuek, atau lo berusaha untuk menghadapi itu, atau ya lo nggak sadar sama sekali, jadi lo nggak tahu punya kondisi itu. Lo nggak tahu kalau lo lagi stres, lo nggak tahu kalau lo sebenarnya lagi kesel sama orang, atau lo nggak tahu sebenarnya lagi apa, kan gitu kan. Nah, ini yang tadi juga ada satu lagi juga pertanyaan ya. Gimana ya cara ngembaliin appetite gue di gue udah mulai nggak nafsu makan nih, sampai berat badan gue turun banget. Ya itu kayak itu mungkin sesuatu yang akhirnya nggak bisa lo hindari. Mungkin bisa lo tahan, mungkin bisa lo cari jalan keluarnya, tapi akan ada period of time yang lo harus menikmati itu. Ada period of time yang lo harus menikmati itu gitu, karena ya lo harus tahu dulu apa yang terjadi sama diri lo gitu kan. Kayak lo gitu kemarin, lo selama ini lo pada saat misalnya meeting POMG atau apa segala macam, lo masih bisa ya udahlah, nama juga ibu-ibu gitu kan, lo terima aja, lo tangkap aja segala macam, sampai akhirnya pada saat itu terjadi terus-terusan, terus lo juga dalam kondisi seperti ini, sampai akhirnya apa yang biasanya lo terima, apa yang biasanya lo ya udahlah namanya juga ibu-ibu, ini akhirnya membuat lo jadi meledak. Oke, nanti gue itu terus. Ini membuat lo akhirnya jadi trigger buat lo, yang akhirnya lo jadi nggak tahan gitu. Tapi kalau lo kan lo udah tahu nih ya bahwa lo stres karena harus ngurusin ini, harus ngurusin itu, segala macam, banyak yang dipikirin, bla 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 bla, gara-gara ibu-ibu ngomong bla 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 segala macam, ini itu segala macam, nggak, masalahnya nggak kelar-kelar, nggak bisa cari jalan keluarnya, lo jadi stres. Karena lo stres, plus ada dari dalam juga maksudnya ya. Betul, iya kan, urusan dalam negeri ya dan lain-lain lah. Makanya tadi kan itu kan kita udah nggak ngomong masalah itu nih, kita kan tadi ngomong bahwa pada masa ini semua orang punya masalah, iya kan? Pasti. Jadi ya lo toleran lah gitu, maksudnya jangan nambah-nambahin masalah orang. Gitu. Akhirnya ya itu, kalau lo mungkin lo beruntung karena lo tahu triggernya, dan akhirnya lo meledak memang karena trigger itu. Tapi banyak orang juga yang nggak tahu triggernya apa, atau stres. Kayak kemarin ada salah satu tetangga komplek gue, teman-teman di sini juga mungkin ada beberapa yang tahu, dia adalah orang yang rajin banget olahraga, tak.
menjaga banget badannya segala macam. Saking jenuhnya olahraga aja udah nggak nafsu. Sampai udah ya itu. Terus akhirnya bagaimana cara dia break dari situ adalah dia benar-benar merubah semuanya itu lagi. Jadi kayak kalau kemarin tuh dia yang jadi dia grooming, jadi potong rambut, ngelapiin segala macam. Feel good about yourself aja dulu. You make yourself feel good dulu. Lu kembaliin mood lo. Baru deh lu bisa mulai mikir untuk oke, gue mesti ngapain habis ini. Gitu. Nah, feel good about yourself itu cuma lo doang yang tahu lo harus ngapain. Feel goodnya lo feel good sama feel goodnya gue mungkin beda. Feel goodnya gue adalah mungkin gue bakar-bakaran, gue ngeliat api gitu. Feel goodnya lo mungkin lo main sama mamai, beda gitu kan. Nah, gimana caranya kita cari tahu apa yang membuat kita feel good? Ya lo harus tahu dulu diri lo sendiri. Lo lebih aware sama diri lo sendiri dulu. Mungkin dengan yang kayak tadi lo bilang dengan grounding ya, merasakan semua. Mungkin kan kita setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin bisa dicoba buat yang lain mungkin ya, cara itu gitu loh. Kalau gue grounding lebih karena gue nahan anxiety. Mungkin kalau saran gue kalau teman-teman gitu udah mulai jenuh segala macam ya break your routine aja dulu. Break your habit dulu, break your routine. Cari sesuatu yang baru, cari sesuatu yang menarik buat lo gitu, yang membuat lo excited sehingga lo punya semangat lagi untuk melakukan yang lain. Mungkin kayak yang kayak gue bilang, gue tadinya happy aja, tugasnya mamanya video edit semua gini. Sekarang udah kayak oke, gue stop dulu. Gue nggak ngedit, gue nggak megang apa-apa. Udah, gue berapa hari gue kalau malam kerjaan gue ngapain? Gue nontonin basket. Nah iya itu kan. Iya kayak gitu mungkin ya. Jadi emang oke deh gue stop ngedit dulu. Toh karena emang gue pernah sih bener kata lo kak, gue memaksakan ngedit sesuatu, ngedit mamai sih waktu itu. Udah, gue tinggal, besoknya gue tonton lagi kayak bilang anjir sampah. Tapi kan puasan buat lo kan, lo menikmati waktu ngerjain itu kan, lo menikmati waktu ngerjain itu gitu. Itu distraction buat lo meskipun akhirnya enggak, karena mungkin gue memaksakan untuk mendistract diri gue kayaknya pada waktu itu. Gue mendistract, jadi gue kayak memaksakan, oke gue ngedit kayak gitu loh kak. Kayak gue memaksakan. Abis apa maksudnya? Abis ngedit. Kalau ngedit gitu? Yang maksa itu? Enggak sebenarnya. Enggak juga. Sebenarnya enggak. Jadi begitu besoknya gue ngeliat lagi gue emang benar sampah. Ya udah abis itu gue break. Gue stop. Lo harus cari sesuatu yang baru gitu kan? Iya, gue stop. Abis itu gue nonton basket aja. Tidur lebih cepet. Semalam gue jam 10 udah tidur. Kayak gitu aja sih. Dia bawa es krim, ditawarin teman-teman semuanya es krim Mama. Terima kasih Mamai. Iya, bukan aku sih. Iya gitu. Terus kayak itu balik lagi gue mau ngingetin ke teman-teman untuk reach out ke orang-orang di sekitar lo. Lo nggak pernah tahu siapa yang membutuhkan bantuan lo. Bantuan sekecil apapun, sesimpel apapun. Kalau misalnya lo nggak bisa bantu pun, lo pribadi tidak bisa bantu dia pun, gue yakin lo bisa membantu dia dengan mencarikan solusi yang lain. Misalnya lo kenalin sama siapa atau apa. Itu juga bisa kan. Tuh, katanya Mae, intinya jangan kepo sama urusan orang lain sampai bikin lo jadi pengen nyelesain masalah tuh orang, padahal masalah sendiri aja kagak kelar-kelar. Gue sih kagak kepo, Mak, sama urusan orang lain. Oh iya, tapi ini juga ya. Ini tapi statement ini gue setuju. Ya, setuju. Hari gini ya, jangan kepo urusan orang lain yang sampai bikin lo jadi pengen nyelesain. Mungkin kalau bikin pengen nyelesain mungkin enggak. Tuh, karena lo nggak tahu, lo nggak bisa nyelesain masalah orang lain. Iya, yang bisa menyelesaikan masalah dia hanya dia. Karena lo juga nggak tahu titik permasalahannya pasti. Betul. Tapi gitu. Hari ini menurut gua kepo itu penting. Karena lo harus tahu sih keadaan orang itu. Jadi lo bisa tebak-tebak. Simpelnya aja kayak tadi. Simpelnya kayak sebenarnya kayak gue sama Kacel aja, kita mencontohkan kita berdua aja kali ya, kayak kan kita nggak tahu yang lain soalnya ya hubungannya ya. Nanti kita so tahu lagi kan. Iya. Gitu. Gue kadang-kadang memang ya mungkin nggak 2 hari sekali, cuman kalau gue ngeliat wow ini Insta story-nya kok udah jarang, gue japri biasanya. Kalau misalnya tiba-tiba story-nya kenapa-napa, gue cuman say hi doang. Tuh kayak kemarin Kacel tiba-tiba kasih gue
Winnie the Pooh dan Piglet itu ya. Gue tahu, dia tahu pasti gue lagi kenapa-napa. Maksud gue nggak harus dengan teman yang jauh banget, mungkin dengan yang terdekat dari lo, sahabat lo atau apa. Lo tau lah mungkin dari apa sih, dari sosmednya, oh ini lagi nggak bagus nih dia, kenapa ya, gitu kali. Sesimpel itu sih ya, dari lingkaran terkecil aja sih, dari lingkaran terkecil yang paling dekat lah gitu. Kayak lu jangan mikir terlalu muluk-muluk mau bantuin siapa dari orang terdekat aja. Iya, cari tahu orang terdekat lu bagaimana kondisinya. Yes, a simple hello will be nice kok. Gitu sih. Ibu Maya udah kekenyangan, Mbak Nay, Mama Ci. Oh iya, es krimnya juga udah habis. Wah, Bang baru join. Bye, Bang. Udah hampir udah mau konklusi, jangan-jangan kita. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada yang mau curhat, ada yang mau ngobrol apa lagi? Kayak kalau takut di sini japri ke antara kita juga nggak apa-apa, nggak kita sebutin namanya. Sebutin namanya siapa? Kita nggak sebutin nama. Kalau ada yang tahu nomor kita juga nggak apa-apa. Japri aja. Gue biasanya kalau sama Ega live, mereka join tapi mereka japri ke kita. Iya. Nggak apa-apa, maksud gue, Mbak ini gue bisa nggak sih buka message-messagean gue lagi live gini, apa gue harus buka dari tempat yang lain? Soalnya ada gue sih, kalau gue dari samping gue ada PC nyala, WhatsApp gue nyala, jadi gue bisa ngeliat. Akhirnya gue nyalain iPad, gue lihat dari iPad. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Iya, emang di kaki ibu. Kamu ambil ini dong, tolong ambilin tisu dong, ibu dong. Boleh nggak? Boleh ya. Nih, ini es krim semua loh di kaki ibu. Makasih loh, Mamai. Dia makan es krim, tapi tumpah-tumpah ke kaki gue. Ya, iya, gitu tak. Oke, balik lagi tadi kayak. Abis, pada saat you don't feel good, apa yang harus lakukan? Ya, itu tadi memang harus cari hal-hal yang menyenangkan. Kalau udah sampai nggak bisa distract, udah nggak bisa sampai ngomong hal yang menyenangkan, kayak gue sampai kemarin udah sampai anxiety gitu ya. Kalau gue kayaknya kalau gue mungkin benar kayak yang tadi, secara nggak langsung gue melakukan yang tadi lo bilang, break the routinity. Iya, Minnie Mouse. Yang atau enggak yang kayak gini nih, ngobrol sama makhluk yang ngasih gue stick Minnie Mouse sih. Iya. Tapi kalau misalnya nih kayak, gue cerita sedikit lah ya. Gue cerita sedikit tentang ciri-ciri beberapa gangguan mental. Ibu tisu. Yuk. Kayak misalnya yang paling gampang dulu deh, gue cerita tentang masalah anxiety yang kemarin baru gue rasain gitu ya. Gue kalau anxiety itu yang pertama gue rasain adalah detak jantung gue jadi cepet. Udah detak jantung gue cepet, terus gue kayak susah nafas, nggak bisa nafas. Abis itu mulai semutan satu badan, ke kepala. Dari mulai ke kepala, mulai pusing, mulai puter, mulai gelap, kayak mau mulai blackout. Itu kalau gue anxiety. Nah pada saat udah sampai seperti itu, lo sampai kesalahan seperti itu, kan lo udah nggak usah ngapa-ngapain kan. Pada saat kalau misalnya lo sampai kayak gitu, lo harus ngapain? Menurut lo? Mungkin gue masih dalam tahap tiba-tiba gue nangis saja gitu loh ya. Mungkin gue belum nangis. Oke. Nangis pasti itu, lo pasti akan sampai nangis karena lo udah rasanya tuh nggak enak banget tak. Iya. Regulate your breathing. Oke. Yes. Karena gue memang mungkin. Tapi itu regulate your breathing, kadang-kadang lo aja sampai lupa gimana caranya nafas tak. Gimana lo mau regulate your breathing, lo nafas aja, tarik nafas gimana caranya aja lupa. Kayak udah nggak bisa ketarik gitu nafasnya, lo berusaha nafas tapi nggak ada oksigen yang masuk. Sesak ya. Maafkan ya. Oke, balik lagi. Kalau gue akhirnya yang gue lakukan adalah pada saat gue udah nggak tahan lagi dan gue udah kayak gitu, gue harus minta tolong sama orang lain. Karena gue udah nggak bisa ngatur diri gue sendiri. Jadi gue tidak bisa menghandle ya. Iya, gue butuh orang lain yang mungkin ngingetin gue gitu.
tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, tahan dulu, pelan-pelan buang nafas, kayak gitu terus santai apa kayak lu perlu di direct gitu loh kalau gue ya. Jadi kayak gue perlu mendengar orang bahwa ada orang lain karena gue sendirian di rumah gitu. Gue perlu mendengar bahwa ada orang lain yang ngomong sama gue, yang tahu kondisi gue seperti apa. Jadi kalau misalnya sampai gue black out atau sampai gue kenapa-napa, ada orang yang tahu. Gitu. Kalau gue sih gitu ya. Makanya tadi gue bilang hari gini udah jangan pakai gengsi, jangan pakai malu, jangan pakai apa. If you need to reach out to people, ya reach out, minta tolong. Jangan malu untuk minta tolong. Semalam ada berapa orang yang gue gangguin gara-gara gue tengah malam gue kumat yang sakit gue. Akhirnya ada berapa orang yang gue gangguin, gue telepon tengah malam. Ya orang-orang yang dekat sama gue dulu lah, gitu. Kayak yang gue tahu bahwa kira-kira dia masih akan ngangkat kalau gue telepon tengah malam. Sampai gue buka IG story, gue cari tahu siapa yang masih bangun jam segitu. Kayak gitu. Tapi kan ya itu makanya kadang-kadang orang nggak sadar lu kenapa. Kayak lu lagi stres banget sampai udah nggak nafsu ngapa-ngapain tak? Ya tadi makan nggak nafsu, mau ngapain juga udah nggak nafsu. Nah seperti itu apa yang lo lakukan? Ya mungkin lo harus cari tahu, lo harus telepon teman lo kayak ngobrol segala macam. Memang sebenarnya nah itu dia, ada tadi gue baca ada yang kayak misalnya kayak gitu-gitu yang sebenarnya gue nggak tahu memang mereka belum tahu tapi kayak gini-gini dibilangnya lebay atau mereka belum ngerasain atau emang udah ngerasain tapi denial, kan nggak tahu juga ya. Tapi ya memang ada yang kayak gitu-gitu bilang lebay, sama menyangka nggak apa-apa, wajar orang ya, bilang lebay karena mungkin mereka belum merasakannya gitu. Tapi ya, atau mungkin mereka dalam posisi denial. Iya, bisa mungkin dalam posisi denial, ya atau mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti apa yang dirasain gitu, mereka nggak tahu. Ya, bisa juga sih. Lebay lo masih segitunya sih, iya nggak sih? Nah itu yang makanya gue bilang tadi gue bilang di prolog yang kita post gitu ya, bahwa di hari gini nih gue beberapa hari ini aja gara-gara gue ngepost si anxiety diary itu udah beberapa orang yang DM gue. Bilang bahwa iya gue juga lagi merasakan yang nggak enak, gue juga jadi merasakan gini, kenapa ya? Ada yang bilang iya nih gue jadi suka sakit kepala, gue jadi nggak nafsu makan, gue jadi nggak apa lagi kemarin ya, gue ngelihat anak gue aja jadi sebel sampai kayak gitu loh. Itu kan berarti kan memang itu sebenarnya itu tanpa lo sadar itu lo stres gitu kan, tanpa lo sadar lo stres dan lo bagaimana menghibur diri lo, mengeluarkan diri lo dari stres. Lo tidak akan bisa menolong orang lain kalau tidak menolong diri lo sendiri. Sama kayak kita naik pesawat, pada saat oksigennya hilang yang disuruh adalah lo pakai dulu masker lo baru lo bantu orang lain, baru sampingan. Yes, yang pertama harus tolong adalah diri lo sendiri dulu gitu. Sama kalau menurut kan ada yang kayak tadi ada yang bilang tuh lo lebay kayak gitu-gitu kan, karena memang mungkin benar, karena dia belum ngerasain apa yang terjadi sama diri dia sendiri ya. Terus habis itu menurut lo kan kayak mental health education itu kan perlu ya sebenarnya ya nggak sih? Kayak misalnya karena lo jadi kayak sama ini sih Kak, kadang-kadang lo kurang iman aja. Gimana maksud gue? Ya memang maksud gue. Jangan ngomongin itu, ntar ada yang nyaut nih di komen nih, langsung marah-marah nih. Kalau Enggak, gue banget. Enggak. Gue mau disclaimer dulu, gue mau ini bilang dulu. Memang kita pada saat seperti ini, tujuan pertama itu kita memang harus punya kepercayaan bahwa gue dijaga sama Tuhan minimal. Mau lo beribadah mau apa itu udah urusan masing-masing. Cuman kalau gue memang kayak misalnya kan ada ya momen dimana kayak aduh nih besok gimana ya bla 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 bla, udah mikirnya udah kayak gitu ya. Cuman satu-satunya memang kalau gue yang kan ya udah nggak apa, Tuhan bakal jaga gue. Kayak gitu aja sih. Cuman terserah sih lo overthinking juga gitu. Maksudnya kadang-kadang kita overthinking ya. Itu kan yang kayak gini. Oke. 2 menit remaining. Emang kalau IG live ini maksimal 1 jam ya guys. Udah hampir sejam berarti. Hebat juga kita Kak. Kita lanjut gak nih? Setuju Tata. Hei ya Mbak Deti. Kita belum menjawab pertanyaan Sasa soalnya tuh tadi Sasa nanya panjang.
kalau mau di stop dulu terus aku live lagi. Kalian mau join nggak? Mau join lagi nggak? Tapi kita mau jawab pertanyaannya Sasa. Gue jawab gue jawab Sasa dulu ya. Iya, Kalau iya, di saat iya. kayak gini kan pasti tiap orang nuntut haknya untuk dipenuhi. Kalau misalkan orangnya nggak bisa kasih, mesti apa ya? Tapi bertentangan juga sama rasa semua orang susah. Tapi gimana ya, butuh. Mau nagih hak terus karena benar-benar butuh, tapi orangnya kayak nggak peduli. Susah juga sih gue. Gue tahu kok lo maksudnya apa. Ya, gue juga tahu gue mau jawab, cuman gue ngerti itu ada di mana posisinya dan tahu banget gue. Cuman gimana ya? Emang di sini memang kita lagi diuji empati kita aja sih, Sa. Kalaupun misalnya kayak gitu, you know where ya lo tau lah sekarang siapa temen lo sama siapa yang bisa melakukan hak dan kewajibannya lah. Ya udah, gue tahu dia kayak gitu, berarti in the next mungkin gue tidak akan kerja sama lagi or bla 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 bla, tapi gue tetap menuntut hak gue sih, pasti gue kejar lah ibaratnya, karena gimana pun itu hak. Tapi on the other side ya, ya mau ya itu balik lagi tadi, rasa empati kita tuh diuji banget di sini. Iya banget, meskipun di sini kita ya itu tadi yang Sasa rasain gitu ya, gue nagih, gue juga butuh gitu. Kok lo nggak mau ngasih hak gue sih? Ya mungkin ini adalah jawaban amannya, jawaban apanya ya? Gue bingung kalimatnya. Ya mungkin karena memang sekarang dia juga lagi tidak sanggup untuk bayar lo. Dia juga nggak punya duit mau bayar lo pakai apa? Gitu kan. Walaupun sebenarnya dia pengen memenuhi kewajibannya ya, pastilah. Mungkin ya. Mungkin. Kita harus positive thinking ya. Positif, yes. Positif. Tapi kan orang nggak tahu. Tapi kan kita nggak tahu gitu maksudnya. Kemampuannya seperti apa. Akhirnya pada saat seperti ini ya tetap tagih. Kalau menurut gue sih tetap tagih. Tapi aja. Pada saat misalnya akhirnya dia bilang, ya itu komunikasikan gitu. Misalnya lo juga adalah pihak yang punya utang sama orang, lo harus bayar utang sama orang gitu ya. Ya komunikasikan aja bahwa ya gue yakin kok semua orang juga ngerti dalam kondisi seperti ini kita juga semua lagi susah. Kalau memang lo belum bisa memenuhi kewajiban lo, yang penting lo ngomong, nggak cuma diem aja, yang penting ada goodwill-nya. Minimal kalau misalnya memang lo butuh banget, ya mungkin pada saat ini gue akan bilang lo nggak bisa ngarepin dari orang itu gitu. Lo harus cari cara lain, lo harus cari dari yang lain dulu. Mau nggak mau ya kan, lo tetap harus bisa survive, lo harus tetap punya duit buat makan. Karena gue percaya ya, ini kan rata-rata di sini freelance. Kak kembar ya, makasih ya Audrey. Odot. Sebenarnya adik gue siapa ya? Tata apa Odot ya? Apa Filbert ya? Kenapa adik gue lebih sering dibilang Filbert adik gue? Enggak, sebenarnya ya hari gini tuh paling emang benar yang tadi udah dibilang, kita tuh memang membesarkan empati yang belum, ibu belum selesai, sebentar lagi ya, ibu lagi ngobrol seru banget nih tuh, lo bisa, gue kayak ngobrol sama anak SD tau nggak nih, ini sebelum 3 tahun nih. Nah, jadi kalau menurut gue ya lo tetap sih memang harus tetap tagih, dikomunikasikan, benar kata Kacel, kita kan sama-sama butuh semuanya, cuman kita kan juga nggak tahu sebenarnya dia punya masalah apa ya, itu jangan sampai gue juga takut ya lo mungkin nagihnya mungkin 2 minggu sekali apa seminggu sekali, kan gue juga nggak tahu ya cuma jangan sampai lo terkesan meneror, nanti tiba-tiba dia stres atau dia meledak yang kita nggak tahu aksi dari meledaknya itu apa, kan kita juga nggak tahu. Maksudnya di sini sih empati emang perlu banget, bukannya gue bilang udah lupain hak lo, enggak, cuman memang kita sama-sama harus saling menjaga sih sebenarnya di sini sih, kan kita nggak tahu, mungkin dia kelihatannya memang kelihatannya di sosmed baik-baik aja, tapi kan kita nggak tahu deep inside dia kayak gimana ya, karena trigger itu bisa dari mana aja kayaknya kalau dari sekarang. Dia mungkin juga stres kali, nggak bisa bayar lo, mungkin dia juga stres, tapi kan nggak tahu kita, bener nggak? Takutnya gimana? Memang di sini memang momen kita berbesar hati dan empati itu diuji banget sih. Momen buat kita mau mikirin orang lain di atasnya kita sebenarnya diuji sih. Gitu loh. Seberapakah kita bisa mengerti orang lain padahal kita sebenarnya juga butuh. Itu susah. Gue sih ngakuin itu susah.
Apalagi terlebih kalau lo punya, iya tuh uang, bener tuh kan anak gue uang, iya sekarang semuanya soalnya udah uang gitu, karena apalagi kalau udah kayak gini kan semua udah banyak yang nekat ya, itu yang ya Emang udah semuanya itu udah, terdesak ya kata Sasa. Emang semuanya terdesak ya. Iya, Sa. iya Hari iya gini, semua hari udah gini banyak, semua kena masalah. Semua nggak ada yang nggak kena masalah gitu. Semua sektor kena. Yang semua bisa kena jalan sekarang cuman industri rumahan, makanan rumahan yang mungkin agak yes. lumayan. Terus kalau yang online juga kan pada bilang online juga bagus kok, pada jualan online segala macam bla bla bla. Belum, ya Ya, bagus memang orang kelihatannya kadang sekarang, tapi tidak sebagus biasanya. iya orang kan karena nggak ada income juga sebagian besar, apalagi nanti kalau nggak salah HIPMI, gue nggak mau bahas masalah corona ya, cuma memang karena ekonomi, roda ekonomi ini ngaruh ke mental issue sih, mental health sih, udah pasti gitu loh. Karena beberapa pengusaha HIPMI, himpunan Pengusaha pengusaha muda muda Indonesia. Indonesia ya, itu aja udah ngeklaim kita cuma kuat sampai Juni. Juni itu udah bentar lagi Iya. gitu. Mereka aja udah ngeklaim kayak gitu ya. Kalau mikir kayak gitu ya deg-degan lah gue, ya kan? Secara gue, klien gue juga mungkin pengusaha-pengusaha muda kan, gitu. Ya cuman kan satu-satunya kayak gini ya sekarang kita sehat dulu. Kita kalau misalnya yang mau lo secara hak lo itu juga sehat ya, lo doain aja supaya kita semua sehat, coronanya selesai, usaha Kita jalan cepet lagi. kita cepet pulih lagi dari semua Yes. ini, Yes. baru Itu deh sih kita bisa back to sebenarnya. normal. Karena kalau lagi saat kayak gini lo press orang juga sebenarnya useless ya. Useless, lo nya juga stres, kenapa lo nggak dapetin hak lo, Iya yang benar. lo teror juga jadi kayak aduh gue tahu banget dia perlu banget nih duit tapi gue nggak punya duit, itu juga kepikiran, gue yakin sih, yakin. Akhirnya that's what I do gitu dalam situasi seperti ini gitu, kayak mungkin lo juga tahu tak gitu, teman-teman sini juga udah tahu gitu bahwa gue lagi dalam satu masalah gitu ya, akhirnya sekarang Iya, harus iya. gue pending dulu gitu, gue nggak bisa ngotot untuk menyelesaikan masalah itu dulu sekarang gitu, karena That's a ya good decision sih, I salute you. berat sih memang, cuman ya Tahu ya berat, mau tahu gimana berat. gitu, kayak Yes. lo mau maksa juga percuma, nggak akan ada hasilnya, yang ada lo tambah stres. Iya, karena lu pasti memikirnya, aduh harusnya gue punya sekian nih, gini-gini, harusnya gue bisa membantu ini. Karena lu pasti mikirnya, gue yakin sih Kak, lu mikirnya udah kayak gitu sih. Karena gue lumayan kenal lo ya. Karena lu mikirnya bukan, Oh maksudnya, silam kayak, dibacain mulu nih. nanti lo nangis lagi. Nggak, maksud gue kayak gitu, lu mikirnya itu bukan buat lo sendiri soalnya. Gue yakin karena begitu lo, kok gue ada segini, gue bisa bantu ini. Gue yakin lo pasti mikirnya kayak gitu. Lo sebenarnya lebih stres ke situ sih. Karena lo kayak, gue harusnya bisa bantu, tapi gue nggak bisa bantu, gitu. Gue no komen lah, nggak mau komen gue. Gue nggak mau komen lah, udah. My eyes on you. Ampun. Nggak, tapi emang gitu maksud gue. Gue bisa ngomong gitu karena gue kenal Kacel ya, gitu. Jadi emang pas dia bilang gue menunda, it's a good decision kalau menurut gue. Nggak apa-apa. Toh dengan itu lo menolong, mungkin dia yang mau, mungkin juga ya saya kan kalau tiba-tiba dia mikir, aduh nih kalau misalnya ini gue dicecer lagi, gue mau mati aja deh. Ada yang mikir kayak gitu karena suicide itu kadang-kadang buat mereka solve problem. Ya itu. Padahal enggak gitu. Itu yang sebenarnya kayak kita harus saling menegur, saling menjaga, itu menghindari itu sih. Ya. Itu karena suicide itu is not problem solving ya. Enggak banget sih. Itu norak, cuman enggak deh, jangan deh, beneran deh. Terus tadi Tata juga Enggak. nanya, gimana cara Sasa juga nanya. Terus gimana caranya kita nahan supaya anxiety-nya nggak keluar terus? Nggak bisa, Sa. Silakan loh. Makanya langsung. Nggak bisa, lo nggak bisa nahan. Nggak bisa lo, Kadang nggak kan bisa lo, nggak bisa lo kalau apa? Lo denial tuh nggak bisa. Ya nikmatin aja udah, mau nggak mau. Kalau misalnya emang udah nggak bisa ditahan, ya itu tadi keluarin caranya aja. adalah dengan lo coping dulu. Lo grounding dulu, sorry. Lo grounding dulu. Kalau gue ya, gue udah kalau udah mulai merasa nggak enak segala macam, ya itu gue grounding, gue mengambil kembali kontrol terhadap diri gue sendiri, istilahnya kayak gitulah. Gue mengambil kontrol terhadap diri gue sendiri gitu, jadi gue membuat diri gue aware sama diri gue sendiri. Gue pegang apa, gue mencium apa, gue lihat segala macam, supaya gue tahu apa yang terjadi sama diri gue.
Tapi kadang-kadang itu juga udah nggak works pada saat memang udah parah gitu ya, udah sampai limitnya, udah lewat, udah nggak tahan, ya nikmatin aja tuh, managing Time managing, expectation juga. yes, less. Kalau di hari gini gue less expectation sih, Itu it's all in less, your mind. Iya, itu udah ya it's all in less your less mind less kan. less. Jadi kayak udah dicoret satu gitu. Jadi ya my expectation ya it's a hope. Cuma itu doang gue sekarang. Dan nggak bisa ekspektasi apa-apa karena. Tapi memang gue kan memang masih membaca berita soal COVID ya kayak. Apalagi sekarang tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Itu gue happy. 1000 lebih ya sekarang ya. Kalau aku udah 1000 itu oke banget. Terima kasih yang buat tetap di rumah. Terima kasih banget. Karena kadang-kadang gue ngerasa, anjir buat apa gue di rumah terus. Sama-sama, terima kasih. Makasih. Iya, terima kasih. Buat apa gue tetap di rumah, tapi yang lainnya pada keliaran. Itu kadang-kadang gue suka kesel. Tapi terima kasih yang buat tetap di rumah. Buat kamu semua yang tetap di rumah, makasih banget. Karena seenggaknya kita nggak sia-sia gitu loh, buat di rumah aja gitu loh. Iya, gue juga Sih. kemarin gue juga sempat merasa sia-sia gitu, kayak di komplek gue nih kan udah mulai dilakukan semi lockdown tuh sejak sebulan yang lalu. Jadi kayak yang ya mulai apa ya, namanya kehidupan bertetangga kan pasti saling worry satu sama lain, jangan sampai ada yang masuk ke komplek kita bawa penyakit apalagi bla bla bla, jadi agak tenang. Terus tapi yang ngomong begitu juga terus kayak seolah-olah tidak peduli juga, tetap aja keluar beraktivitas bla 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 bla, meskipun mau nggak mau mungkin bukan nggak ada pilihan mereka gitu ya. Gue sempat ada dalam posisi yang anjir lu udah Iya, gue sempat ada di situ. Udah keluar sama segala, tapi terus begitu juga gitu loh. Gue tuh kalau gue cuma gitu. Kalau gue kan marah-marahnya di Twitter ya, bukan di IG ya. Jadi gue di Twitter sampai yang anjir lo kenapa nggak pada di rumah, anak gue mau sekolah nyet. Sampai kayak gitu. Maksud gue kan gara-gara itu kan imbasnya banyak ya. Sedangkan pada waktu minggu-minggu pertama tuh anak gue yang kayak kok aku nggak sekolah gitu. Dia juga sempat jangan salah ya, anak kecil itu bisa stres juga loh. Iya. Jangan salah. Memang. Nah, karena gue ngerasain sendiri ya. Dia sampai ya mungkin nggak kelihatan, sempat nggak mau makan, sempat banget. Cuman sekarang dia kayak udah yang udah biasa, bisa karena terbiasa kan. Cuman di minggu-minggu awal memang gue merasakan sih. Jadi gue pada minggu itu gue juga lumayan karena yang kayak gila lu masih pada keluyuran gitu-gitu, yang kayak anak gue mau sekolah, anjir nih anak gue udah tiap kali, kok aku nggak sekolah yang kayak gitu-gitu loh. Iya, kan, iya makanya. Anak ya, kecil mau gimana ya kan? Kayak akhirnya ya you just doing your part aja dalam situasi seperti ini untuk membantu tetap konsisten semuanya. sih. Tetap konsisten, jangan membantu, jangan lagi menyebarkan ke orang-orang gitu. Terus ya sama yang goblok-goblok juga jangan konsisten, tapi ya bolehlah kurangin dikit, gobloknya jangan konsisten gitu. gue kalau keluar gitu, gue keluar kan cuma urgent seminggu sekali ya, harus ke supermarket, itu pun gue sendirian. Gue ngeliat gitu, maksud gue lo udah nggak pakai masker, naik motor bertiga, pengen gue ceburin ke got, tau nggak, gue jorokin. Kesel banget gue. Kesel gue. Kemarin gondrong kesini. Karena ada yang harus dilakukan gitu kan. Kemarin gondrong kesini, terus gue tanya sama gondrong kan sekarang gokar kan, narik gokar kan. Gue nanya sama gondrong, jalan masih rame, macet kacau gitu. Tapi lo nggak bisa mungkirin kak, kemungkinan yang macet itu keluar karena misalnya kayak gue gitu, gue keluar walaupun cuma jalan-jalan muter doang di mobil. Bisa jadi sampai macet juga, kalau sampai macet berarti kan sekian ribu orang keluar bersamaan. Berarti sekian banyak orang tidak mengindahkan himbauan untuk di rumah PSBB. Aja. Ya. Apanya sih yang dipungkiri, tak? Apaan sih? Lo udah telatin, jangan nyambung-nyambungin. Tadi balik lagi ke pertanyaannya Sasa tadi. Gimana caranya supaya yang anxiety nggak kumat-kumat? Nggak bisa, lu nikmatin aja. Ya kayak gue aja kemarin, saya nangis aja. Itu kalau memang harus keluar ya meledak aja. Tapi setelah itu ya lu you try to manage yourself supaya itu tidak terulang lagi gitu. Itu yang sampai sekarang ya gue masih belajar sih, gue juga belum bisa memberikan jawaban yang valid ke lo karena gue lagi berharap semoga hari ini gue tidak serangan lagi. For your information, sebelum IG live ini kita check-in each other like sejam sekali. Gimana oke? Gimana oke? Kita jadi live karena percuma juga kalau kita berdua nggak oke terus kita live. Iya. Itu loh. Emang itu kayak akhirnya kayak gimana caranya ya? Jangan lupa berjemur.
nikmatin aja. Terus ya lu harus tahu kalau misalnya lu udah mulai serangan dan lu udah tidak sanggup menghadapi diri lu sendiri, jangan malu, jangan sungkan untuk minta tolong. Kalau memang lu, kalau misalnya sampai amit-amit lu mengalami itu ya telepon gue. Kalau gue akan temenin lo kalau misalnya gue lagi bisa nemenin, gue akan telepon lo. Teman-teman yang lain juga kalau misalnya yang butuh bantuan atau apa-apa, telepon gue. Kalau misalnya ada yang bisa gue lakukan, pasti gue akan mencoba untuk membantu kalian. Sementara ya nikmatin aja, mungkin supaya nggak terus-terusan juga kumat, supaya nggak terus-terusan juga merasa hal yang sama. Ya itu tadi, break your routine, cari hal-hal baru. Mungkin coba ngulik lagi hobi lu yang lama mungkin udah tinggalin, yang udah lu lupa, yang mungkin bisa membuat lo untuk refresh lagi. Atau lo mencari celah dari pandemik ini, mungkin lo mencari usaha supaya kadang-kadang kan ada dana masuk ke rekening itu membuat lo fresh lagi ya. Mungkin lo bisa mencari, ya kan? Kadang-kadang kan itu kan, that's all you need, money, ya, dana masuk ke rekening. Even itu cuma 20.000 dan transfer, kadang-kadang, gitu, ada yang masuk aja gitu. Oke, sebentar lagi. Nah, jadi mungkin lo bisa cari-cari cara kayak gitu. Duduk sama aku dulu yuk, sini yuk. Iya, sama. Itu gue merasakan kayak kemarin. Transferan masuk tuh ngaruh banget gitu. Begitu lihat transferan masuk tuh bahagia banget. Walaupun ya, cuma 20.000. Kayak Enggak nangis. Dia minta duduk, gendong. Lagi sosok baby aja tuh. Bu, makan bu. Aduh. Emang lo makin kurus ya, Tin? Gue turun 3 kilo sih. Dia makan. Iya, bawa sama ibu. Asad, baru ini sengaja nungguin nonton IG Live. Thank you, Asad. Semoga lo baik-baik aja. Semoga masih tetap waras semuanya. Oke, ini IG yang tadi, yang sejam sebelumnya, ada di story gue. Bisa ditonton ulang. Mudah-mudahan. Mau dengerin musik sebentar. Mudah-mudahan gue bisa mendownload, bisa gue share nanti di YouTube buat semuanya. Karena sebenarnya semua pertanyaan kalian sudah dijawab di 1 jam pertama kami sih. Bisa diulang, gue pasti tersedia 24 jam sampai ke depan. Gitu. Tapi ini di sesi yang kedua ini juga ada yang penting sih, pertanyaan Sasa tadi menurut gue penting banget sih, penting banget dan sesuai dengan apa yang tadi tujuan kita awal gitu kan, kayak lo harus tahu apa yang lo rasakan. Mungkin kalau lo nggak tahu lo lagi kenapa, ya mungkin kita bisa mencoba untuk memberikan jawaban, mungkin lagi begini gitu. Terus pada saat lo masih merasakan itu, apa yang harus lo lakukan? Karena nggak semuanya mengerti sih. Iya. Ada background, maaf ya. Gitu. Ingat, kadang-kadang memang waras itu bukan opsi, emang udah keharusan aja. Gitu. Kalau misalnya kayak nggak kayak maksud gue mau ngomong bahwa manusia itu kan makhluk sosial. Ya, kita memang diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu kan salah satunya adalah kita butuh satu sama lain. Kita butuh satu sama lain. Kita butuh human interaction. Kita butuh personal touch. Kita butuh, ya itulah makhluk sosial. Kita butuh bersosialisasi. Iya, banget. Pada saat sekarang sosialisasi lo dibatasi, ya lo harus bisa mencari cara bagaimana caranya untuk lo tetap bersosialisasi gitu. Mungkin salah satu caranya adalah dengan get in contact sama teman-teman lama lo yang udah lama nggak lo kontak itu misalnya gitu. Kayak tadi hari ini gue tadi hari ini habis video callan sama teman-teman kantor gue yang pertama. Kita udah berteman selama 16 tahun. Pas kita ketemu 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu menghibur banget gitu, kayak akhirnya terus kayak refreshing kan, udah orang-orang lama yang mungkin udah lama nggak lu lihat, lama lu nggak tahu kabarnya, lama lu nggak ajak ngobrol. Sesuatu yang baru aja lah. Break your routine, break your boredom, break your zona nyaman lo, di break dulu kadang-kadang. Karena kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita tetap waras. Kita harus ngelihat sekitar kita, itu harus melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita menemukan konflik mungkin supaya kita tetap waras.
supaya kita tetap otak kita tetap bekerja, supaya kita tetap mikir, supaya kita tapi yang dalam kanal yang positif, yang nggak nambah-nambahin masalah, yang nggak nambah-nambahin pikiran. Itu sih. Just be considerate to each other. Sebenarnya itu juga sih ke consider buat lo. Ya itu tadi empati itu memang perlu banget sih. Karena kayak tadi cari orang-orang yang nggak nambah-nambahin masalah kan. Kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan orang-orang yang berempati besar, Kak. Bener nggak? Belum tentu berempati besar, tapi ya hari gini semua orang bisa kok menjadi seperti itu. Kita akan bisa. Gue yakin juga bisa. Maksud gue ada momen dimana kayak nanti dulu deh, tunggu dulu deh, gue aja lagi kayak gini. Ada, ya itu bebas aja. Gue sih nggak ini ya, nggak apa namanya, tidak bilang bahwa lo tidak boleh egois, bebas. Emang sama kayak yang tadi lo bilang, Kak Cel. Egois itu perlu tak hari gini tak? Iya. Perlu banget. Iya, maksud gue sama kayak tadi yang lo bilang bahwa kalau kayak lo kan harus menyelamatkan diri lo sendiri sebelum lo menyelamatkan orang lain. Lo harus egois dulu, lo harus sama diri lo sendiri. Iya, makanya maksud gue itu adalah di saat lo sudah bisa menyelamatkan diri lo sendiri, lo kan tahu tuh rasanya. Jadi empati lo akan semakin terasa. Exactly. Gitu loh. Yeah. Tapi ingat juga, jangan terlalu banyak egois. Jangan terlalu banyak egois juga, nanti juga nggak enak hasilnya. Nanti maksud gue gini, lo nggak tahu lo akan dapat pertolongan dari siapa. Intinya itu. Tapi jangan juga lo hitung-hitungan. Kayak, gue nggak mau, gue ngapain gue nolong dia waktu itu nggak nolongin gue. Nggak gitu juga maksudnya mainnya. Tolong aja. Gak usah ngitung-hitungan nanti lo gimana. Itu balik lagi ke personal masing-masing ya, Tak ya. Cuman tapi hari gini ada acem hari lo, gini masih ada. acem tuh. Cuman kayak ada. Apa yang ini gue jadi ini banget ya. Kenapa gue wise banget hari ini ya? Apa yang kau tabur itu apa emang lagi bagus aja. Ya iya, maksud gue kayak misalnya gini, lo ngirimin gue ayam. Jadi mungkin aja karena abis itu gimana ya? Gue ngirimin lo ayam, Kak. Gue nggak ngarep lo balikin gue ke ayam lagi. Gitu loh. Ternyata gue dapat lagi ayam apa ikan dari temen yang lain. Jadi kayak muter, sebenarnya lebih bagus karena kita kan muter aja. Pay forward. Iya. Ya mungkin gitu. sekarang gue bisa nolong lo. Mungkin nextnya lo nggak bisa nolong gue, tapi lo bisa nolong orang yang lain. Orang yang lo tolong juga bisa nolong lagi orang yang lain. Pay forward aja. Jadi sebenarnya kita malah jadi muterin kebaikan secara nggak langsung. Ya enggak. Itu kan yang diperlukan kan sebenarnya kan. Jadi kita malah bikin suatu komunitas atau suatu lingkungan itu jadi sehat. Maksud gue jadi ketolong semua gitu loh. Ya kan kita nggak ngomongin soal materi yang kayak tadi lo bilang ya. Iya. Tapi itu emang membantu orang cuma buat materi. Ya, kayak say hello aja kan jadi ya udahlah gitu loh. Iya. Dia gue multitasking banget nih, gue live sambil nyiapin susu, ngambil piyama. Kacau mau daging gue ngiler atau bakaran. Oke, nanti gue japri. Nah. Apaan? Kenapa dia? Tadi gue nggak baca lagi. Tadi juga tuh Mas Sandi, gue bilang nanti aja kalau jualan, gak saatnya nanti jualan. Nanti jualan di rumah dulu. Tuh. Jadi gimana teman-teman? Teman-teman ada yang lagi mau nanya, Dustin ada yang mau dibahas lagi, ada yang pengen tahu. Pengen curhat. Enggak, ini Dustin, nolong itu enggak. Betul, itu nolong itu nggak harus pakai materi gitu. Nggak harus dengan sudah uang. Dibahas. Kayak say hello cukup. Simpel say hello, lu tanya kabarnya, bertukar kabar. Itu udah cukup banget. Emang gitu. Kasih kita job juga udah cukup. Kasih kita event ya, Kak. Itu juga nolong kok, ya nggak? Mbak Lala tadi mau kita event, Mbak Lala. Iya ya, kode banget nggak? Kode banget nggak kita, Kak? Oh, kalau yang mau live streaming, coba mulai jualan. Tadi pas buka puasa, anak ngomong, "Ma, ambil daging lagi punya tetangga." Oh iya, itu kayak tetangga lo, Kak, yang ngomong. Mau lagi, Pak? Ayo, Pak. Silahkan. Tuh. Dan nggak harus pakai singlet buat Dustin. Ya, oke, fine. Mbak Deti ingat aja lagi.
Pasti nggak enak deh pas dia pakai singlet ya, Mbak. Pakai singlet sama celana pendek itu Dustin yang dulu, sekarang udah enggak. Dimarahin ya, sekarang perutnya ada offside, Mbak. Itu. Mbak Nay bobo, Mbak. Dia mah nanti bobo tuh dia tuh. Nanti dia bobonya. Itu Terus katanya kalau menurut gue kayak udah nggak ada yang nanya nih, di gue juga udah nggak ada yang nanya. udah semua ya, udah terjawab semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa live lagi ya, sekitar 2 mingguan lagi nanti kita say hello Iya, to kalau you misalnya ada guys. yang mau nanya, ada yang mau ngobrol, ada yang mau curhat, ada yang mau apa, silahkan japri gue, japri Tata. Kalau Nanti kita nggak bahas. tahu, kalau nggak tahu nomor gue, DM gue, nanti gue kasih nomor gue. Kamu Instagramnya di lock nggak? Enggak lah, kan gue Oh, udah pecun, nggak. gue buka, gue Oh, jual. lo udah jualan ya? Oke, baiklah. Baiklah Udah, teman-teman. stay Terima safe, kasih ya. stay sane. Stay safe, stay at home. Jangan lupa cuci tangan. Ya, Stay sane. it's okay to feel not okay. Makasih Mbak Deti. Well done ladies. Oh, aku medium well sukanya. Terima kasih tapi Mbak Deti. Yeah, well, it's okay to not feeling okay. Yes. Hari gini kita semua pasti akan merasakan sesuatu yang mungkin nggak enak, yang di luar kebiasaan kita semua gitu ya. Ya, karena ini udah mau minggu ke-7 ya. Yes. Kita kita yang penting kita semua harus tetap survive bagaimanapun caranya. Ya, kita. Iya, jaga lingkaran masing-masing. Jaga lingkaran masing-masing. Jaga jangan satu lupa. sama lain. Ya, ingat ya, kita tahan-tahan ya, nggak lebaran bareng. Ini buat supaya kita lebih cepat keluar. Supaya kita lebih cepat keluar dari keadaan ini. Oke? Sabar ya. Sabar. Di sini kita cuma butuh sabar. Ya, ada teknologi kok. Coba Kalau lo kata bayangin mama, pas. sabar. Iya, Mama, sabar. sabar. Coba lo bandingin waktu ini lo masih pakai Nokia 3310. Sedih lu bener. Ya, udah ada kita udah. Ya, Let's ini udah keep enak. each other sane. Mohon maaf kalau gue Ada salah. story. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah omongan. Teman, emang ini persepsi gue sama Kacel aja. Kita kan juga bukan profesional ya, Kak ya. Iya. Kita sharing Nih, aja lah apa yang gue kita rasain, share. apa yang kita rasain. Yes. Dan bagaimana cara kita menghadapi ini semua. Iya, betul sekali. Kalau gitu. Oke. Oke, Fraret. Ya, thank you ya Kacel buat ngobrol-ngobrol ya. Thank you semuanya. Bye-bye. See you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.